Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sulan TV. Kembali lagi bersama saya Gus Maulana dalam bincang hari ini. Ah, Sebuah program yang membahas seputar isu nasional dan lokal, regional. Ini berkaitan dengan kondisi terkini saat ini. Nah, pemirsa, kita akan berbicara bagaimana kondisi PPKM darurat di Kabupaten Lebak. Sesuai dengan aturan Presiden, Lebak menerapkan peraturan PPKM darurat Jawa Bali ini sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli kemarin, dan statusnya dari zona merah turun ke zona oranye. Nah, ini apakah menjadi sebuah acuan akan diberhentikannya penerapan PPKM darurat? Kita sudah tersambung dengan Pak Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Lebak, ada Pak Dartim. Assalamualaikum Pak Dartim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Baik. semuanya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, sehat, Ya. sehat Kang. Sekarang lagi di mana ini Pak? Saya posisi di kantor nih, lagi di kantor Baik, standby. sedang bertugas ya Pak ya. Kita ganggu sebentar, kita akan Ya, berbicara kondisi terkini bagaimana PPKM darurat di ya. Kabupaten Lebak. Pak, betul ya Pak ya, status di Kabupaten Lebak untuk penanganan COVID ini berubah turun dari zona merah ke zona oranye ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah di Kabupaten Lebak sekarang statusnya zona oranye ya. Dari setelah beberapa hari ke belakang kita ada di zona merah. Ini berada di posisi zona oranye. Demikian kan. Nah, bagaimana Pak, kita ingin menanyakan bagaimana pelaksanaan PPKM darurat selama dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 kemarin. Evaluasinya ada apa saja Pak? Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih karena untuk di Kabupaten Lebak, ya, sebagaimana diketahui bahwa per tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 kita untuk Jawa Bali termasuk Kabupaten Lebak sebenarnya menerapkan PPKM darurat, ya, Hmm. di mana pelaksanaannya kami dari bidang ini Satgas ini ada beberapa bidang ya, jadi kami Satpol PP ini selaku bidang penegakan hukum disiplin protokol kesehatan gitu ya, khususnya. Jadi kami batasi ruang lingkup kami hanya untuk di bidang penegakan hukum dan protokol kesehatan, bahwa berdasarkan tadi Inmendagri tersebut diturunkan di Kabupaten Lebak, kita sudah mengeluarkan instruksi Bupati dari mulai instruksi Bupati nomor 9 yang diperbarui 10 sampai dengan 11, di mana kita juga melaksanakan PPKM darurat. Di situ kegiatan-kegiatan masyarakat dari 7 bidang di Lebak ini, dari mulai sektor pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi perdagangan, sektor perhubungan, transportasi dan perkantoran ya, dibatasi ya. Itu sesuai dengan Inmen Dagri tersebut. Jadi alhamdulillah selama kita melaksanakan PPKM darurat, kegiatan-kegiatan masyarakat, ya kita mohon maaf ya dengan segala ketidaknyamanan mungkin selama kita menerapkan PPKM darurat, aktivitas masyarakat dibatasi. Ini demi apa? Demi masyarakat terjaga, terlindungi kesehatannya khususnya dari penularan virus corona. Di mana sekarang sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lebak, ini sudah ada varian baru yang disebut varian Delta, yang konon katanya menurut para ahli tingkat penularannya lebih tinggi. Jadi kita itu membatasi aktivitas masyarakat supaya mereka terjaga, terlindungi, aman dari tadi penyebaran penularan virus corona. Karena tugas kami salah satu di antara adalah memutus mata rantai penyebaran virus corona, gitu kan. Baik, Pak, selama pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali ini, Lebak juga termasuk, ini apakah ada konflik Pak atau bentrok atau perlawanan dari masyarakat yang saat itu enggan untuk dilakukan penertiban? Untuk di Kabupaten Lebak ya, selama kita penerapan PPKM darurat ya, namanya PPKM yang sekarang sudah dirubah bukan PPKM darurat lagi, alhamdulillah kan. Jadi kita laksanakan kegiatan penegakan disiplin protokol kesehatan secara persuasif, humanis tentunya, dengan tindakan-tindakan yang terukur berdasarkan SOP yang sudah kita miliki. Jadi masyarakat selama ini kita sampaikan secara persuasif, kita sosialisasikan ketentuannya, dan alhamdulillah
selama ini untuk bidang yang kami garap, masyarakat terutama pelaku ekonomi baik perorangan maupun pelaku usaha badan ya, alhamdulillah selama ini tidak ada penolakan, tidak ada pertentangan, dan mereka semuanya alhamdulillah mereka istilahnya samina wa nurut kepada Iya. kami, sehingga apa yang diatur di dalam instruksi Bupati tentang PPKM darurat berdasarkan instruksi Bupati 9 tersebut, alhamdulillah masyarakat mengikuti semuanya, Iya. paham bahwa Oke. situasi ini dalam rangka juga melindungi mereka. Demikian, Kak. Pak, kemarin juga sempat apa ya, viral soal bagaimana sanksi denda yang diterapkan kepada para pelaku UMKM yang saat itu terjerat dan melanggar PPKM darurat. Menurut aturan PPKM pelaksananya memang ada nominalnya berapa, Pak, untuk sanksi denda ini untuk para pelaku pelanggar? Baik, terima kasih. Untuk pelanggaran terkait dengan virus corona ini ya, diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2021 kan. Kita sudah punya Perda. Jadi di antara kabupaten kota di Provinsi Banten, alhamdulillah Lebak salah satu mungkin yang sudah punya Perda. Di mana kita punya Perda nomor 1 2021, kita ulangi, terkait dengan adaptasi baru. Di situ dimuat sanksi terhadap para pelanggar. Nah, pelanggar tentunya protokol kesehatan kan. Iya. Ada perorangan, ada yang pelaku usaha. Situ ada batas minimal, batas maksimalnya. Nah, kemarin selama kita melaksanakan PPKM darurat, ya ada beberapa masyarakat ya, baik perorangan maupun pengusaha yang kebetulan memang terjaring, di mana yang kita naikkan ke justisi ya, tindakan secara tipiring, tindak pidana ringan ini ada beberapa. Yang tipiring ada perorangan, kemudian ada pelaku usaha, di mana sanksi yang sudah kita sampaikan, yang kita terapkan berdasarkan penetapan pengadilan ya, kita sidang tipiring secara online, ada jaksa penuntut, di situ ada hakim pemutus, kemudian ada penyidik dari PPNS, hingga beberapa pelanggar sudah kita lakukan persidangan, di mana ada 2 pelaku usaha yang sudah diputus dan 3 pelaku perorangan, pelanggar perorangan yang sudah terputus di sidang tipiring tersebut. Karena sanksi yang tertinggi yang pernah kita terapkan itu denda sebesar Rp500.000, gitu kan. Terhadap para pelaku pelanggar ya, Pak ya? Untuk pelaku usaha, ya. Oke, Pak. Ini Pak, pelaku usaha di bidang rumah makan, pelaku usaha di kuliner. oh iya. Pak, kalau sejauh ini kemarin juga ada pelaksanaan di swab langsung ya, Pak ya? Di swab antigen Ya, langsung. betul. Nah, itu apakah ada hasil yang kemudian positif terus dikarantina, Pak? Selama PPKM Ada. dari Jadi kemarin? pada saat kita melakukan operasi pendisiplinan, ada masyarakat pelanggar yang terjaring ya, pelanggar protokol kesehatan, kita lakukan swab di tempat, dan kebetulan ada satu yang positif pada saat kita melakukan operasi, dan kita lakukan ke karantina di karantina terpusat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Itu berarti langsung dikarantina ya, Pak ya? Ya, siap. Nah, sebelumnya kita koordinasi dulu, konsultasi dengan pihak keluarga, tentunya kita sampaikan bahwa ada anggota keluarga yang pada saat kita melakukan operasi terjaring, dan kebetulan yang bersangkutan berdasarkan hasil swab antigen dinyatakan positif, sehingga kita lakukan karantina terpusat. Di luar dari jadwal PPKM darurat pada saat itu, apakah ada program yang diusulkan oleh Satpol PP mengenai bantuan kepada masyarakat yang mungkin saat itu sedang tercekik, Pak, ekonominya? Apakah ada, Pak? Atau dari Pemkab Lebak ada bantuan? Siap. Jadi ini sebenarnya program secara spontanitas. Idenya sendiri berawal dari ibu kita, Ibu Bupati, Pak Kasat, itu sambil kita sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan aturan PPKM ini, bagaimana supaya mereka juga kita secara empati turut meringankan beban mereka, walaupun secara hanya stimulan saja kan, kita hanya pemberian sembako kepada masyarakat, khususnya masyarakat PKL, pedagang kaki lima ya, pedagang warungan, kemudian pelaku usaha lainnya yang ada di seputaran jalan-jalan protokol di Kota Lebak.
Nah, kita kasih bantuan stimulus berupa sembako, gitu. Dia hanya spontanitas, ya. Baik. Sambil menunggu program yang resmi dari pemerintah tentunya, Kang. Saya kira sekecil apapun bantuan yang kita terima, insya Allah mudah-mudahan dapat membantu meringankan teman ini secara ekonomi terpuruk gara-gara pandemi COVID ini. Gitu. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak ketika mendapati ada para pelaku pelanggar tapi tidak bisa membayar denda tersebut. Apa yang Bapak rasakan pada saat itu, Pak? Kalau terkait dengan perasaan, rasanya ini ya, saya sendiri ya mau bagaimana secara hati nurani kita sendiri Satpol PP ya selaku garda terdepan dalam penegakan aturan ya. Kalau kita menindak masyarakat pelanggar ya kita harus jatuhkan sanksi. Kalau hati nurani terus terang saja kita juga sakit sama, kita sama manusia. Mereka juga merasakan kesulitan, kami juga rasakan. Tapi apa boleh buat? Aturan dalam rangka kita mendisiplinkan masyarakat juga harus tetap ditegakkan, kan. Jadi memang terkadang bertolak belakang antara hati nurani dengan tugas yang kami emban ini. Tapi ya mau apa lagi, apa boleh buat gitu ya. Tetap masyarakat juga harus tetap disehatkan, kita juga aturan ditegakkan dan tapi juga demikian tetap tidak secara kasar, kami tidak secara membuka aturan terus begini. Kami juga tetap mengedepankan tadi persuasif humanisme tadi. Baik, Pak. Sejauh ini menurut Pak Dartim nih, selaku Kasatpol PP, apa saja kekurangan pada pelaksanaan PPKM darurat pada periode 3 sampai 20 Juli kemarin, Pak? Kalau dibilang kekurangan apa ya? Kekurangannya terus saja kita secara personil juga terbatas. Mungkin tadi ya bahwa kita juga sama lah anggota PPP juga. Sebelumnya personil yang diturunkan berapa, Pak? Personil yang diturunkan setiap kita melakukan operasi itu kan kita 7 kali kan satu hari ini. Satu hari itu 7 kali. Ya, jam setengah 7 pagi kita udah jalan patroli. Kemudian jam 10 kita operasi, jam 8 kita masih patroli keliling lagi. Jam 10 kita operasi gabungan, jam 10 pagi itu. Dari 3 matra itu, TNI, Polri, dan kita, dengan BPBD gitu, atau Pemda ya. Jam 10, lanjut lagi jam 2, lanjut lagi malam jam 8, kita gabungan lagi. Jadi satu hari itu praktis ada 7 kali kita melaksanakan operasi. Untuk tadi, dalam rangka tertib protokol kesehatan. Gitu. Berarti mungkin kekurangannya di jumlah personil ya? Ya, itu kekurangannya jadi tadi bahwa dengan ritme kegiatan yang cukup tinggi, kemudian kita juga tetap harus menjaga kondisi kita, Kang ya. Iya, betul. Kita juga interaksi dengan masyarakat cukup intens, kita juga rawan tertular. Mungkin disitulah mungkin ke depan kita sudah koordinasi dengan dinas kesehatan untuk anggota kami khususnya terutama dan tim yang melaksanakan tugas-tugas seperti ini dilengkapi dengan APD yang memadai. Dan alhamdulillah ini sudah dipenuhi, Kang. Jadi insya Allah lah ke depan kita melaksanakan tugas tidak was-was lagi gitu. Baik. Sejauh ini apakah ada Pak anggota yang terpapar COVID? Bukan semua anggota, saya sini alumni. Alumni, penyintas ya Pak ya? Pada saat periode kemarin yang 3 sampai 20. Iya, kemarin itu saya baru seminggu ini aktif lagi ini. Setelah isolasi dan menjadi perawatan. Artinya resiko juga sangat besar untuk para ini ya, garda terdepan ini Kasatpol PP dan Satgas Covid. Siap. Baik Pak, selanjutnya kita di segmen 2 mungkin ya kita akan membahas Lebak kan sudah zona oranye ya Pak. Apakah ada pelonggaran atau mungkin ada bedanya dengan PPKM yang saat ini akan diterapkan? Mungkin akan dibahas setelah pariwara berikut ini. Untuk para pemirsa tetap dibincang hari ini ya, jangan kemana-mana.
Baik pemirsa, masih di bincang hari ini kita masih berbicara soal PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam hal ini kita masih tersambung dengan Pak Dartim selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Lebak. Halo Pak. Ya, Ya, kita lanjut ya Pak ya. Nah, gimana? kita lanjutkan obrolannya Pak ya. Jelas suaranya? Siap. Jelas ya suaranya ya? Putus-putus kan? Oh, putus-putus ya. Mungkin bisa ini agak Ya, udah. Oke, nunggunya udah. aman ya. Udah. Pak, kita melanjutkan Aman. pembicaraan. Kemarin yang sudah diputuskan oleh Presiden, PPKM darurat ini lanjut nih. Apakah di Lebak juga akan dilanjutkan dengan PPKM level ini? Dan ada di level berapa Kabupaten Lebak? Lalu apakah ada perbedaan-perbedaan dari sebelumnya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi perbedaan PPKM, kalau dulu ada istilah PSBB, Kang ya. Kalau Awal PSBB banget. itu pemerintah provinsi yang mengusulkan ke pusat. Nah, kalau PPKM ini kan instruksi, jadi daerah mana, provinsi, kabupaten kota yang melaksanakan PPKM itu ditetapkan oleh pusat. Kita tidak punya kewenangan untuk memberhentikan, untuk memperpanjang, gitu. Itu berdasarkan penetapan instruksi dari pusat. Di mana Kabupaten Lebak salah satunya yang di Jawa Bali itu berdasarkan instruksi Mendagri 22 ya, perpanjangan dari tanggal 20, tanggal 21 ke sampai tanggal 25. Nah, kita diperpanjang. Demikian status kita itu sudah di tadi zona oranye dan kita ada posisi di level 3. Soalnya di PPKM darurat sampai dengan sekarang ini tetap statusnya kita belum berubah, berada di level 3, di mana aktivitas kegiatan masih tetap dibatasi, Kang ya, tidak termasuk pelaku usaha juga masih harus ekonomi bidang kuliner harus tetap take away, kemudian aktivitas esensial 50% dengan 10% stafnya, kemudian yang non esensial 100%, dan perkantoran yang dikecualikan kesehatan dengan bidang urusan ketertiban ketertiban umum termasuk dalamnya Satpol PP itu boleh 100% operasi. Jadi kita praktis selama pandemi COVID ini dari mulai zaman AKB, PSBB sampai dengan sekarang PPKM itu kita tidak melaksanakan WFH, WFO, tetap kita masuk 100% kan. Itu kemudian bahwa Lebak sekarang berada di zona oranye, gitu harus patut kita syukuri, di mana mungkin beberapa berdasarkan penilaian beberapa indikator kita dari zona merah turun ke zona oranye. Namun demikian kita tetap terus waspada dan kita semua berdoa mudah-mudahan zona kita tetap terus turun, Kang. Jadi kalau melihat berdasarkan grafik ya, kita tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Lebak ini berdasarkan penilaian dari tim COVID pusat ya, tingkat pusat, bahwa Lebak untuk April Mei itu di Provinsi Banten nomor 1, Kang, dengan skor 91 ke atas, 90 sekian. Itu Nah, pelanggar, Pak? Enggak, tingkat kepatuhan Oh. masyarakat Lebak terhadap Artinya protokol taat kesehatan. ya? Ya, sangat patuh posisinya. Nah, sekarang di posisi di PPKM darurat ini per tanggal 3 sampai tanggal 18 Juli 2021 tingkat kepatuhan masyarakat Lebak ini ada di level taat atau patuh. Yang pertama itu kan sangat patuh ya, skornya 90 ke atas. Nah, kita skornya sampai dengan tanggal 18 Juli penilaian dari pusat itu 89,36 tingkat kepatuhan masyarakat Lebak. Artinya pada posisi patuh, sangat patuh, kurang patuh, dan tidak patuh. Kita alhamdulillah masyarakat Lebak posisinya pada posisi patuh, gitu. Jadi, dengan skor 89,36. Kita lihat kondisi existingnya, faktanya di lapangan ya, kan bisa komparasi lah di Lebak seperti apa, di tempat lain juga seperti apa kondisinya. Kalau kita lihat di jalan saja, Kang, orang ya peribahasa kata sekarang ini, mohon maaf nih teman-teman dari kepolisian, lebih
takut nggak pakai masker daripada nggak pakai helm, Iya, padahal sama-sama alat pelindung diri betul, keselamatan. betul, Nah, betul. tapi sekarang mereka kadang-kadang itu apa yang bukan rumor ya, semacam anekdot lah. Hmm. Daripada nggak pakai helm lebih baik pakai masker daripada pakai helm. Gitu. Ya. Jadi artinya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan Hmm. masyarakat sudah sedemikian Hmm. masif, tinggal tadi bagaimana kita terus tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap tadi melaksanakan 3M plusnya yang 5M itu demikian kan. Baik Pak, kalau untuk pelaksanaan penerapan di pasar ini Pak, pusat berkumpulnya masyarakat, bagaimana Pak selama Ya, PPKM kemarin? PPKM darurat dari tanggal 3 sampai tanggal 20 di pasar tradisional milik pemerintah kabupaten ya, di daerah itu diterapkan waktu operasional dari pagi sampai dengan jam 3 sore kan, jam 3 sore. Nah, tetap dengan kapasitas antara pedagang dengan pembeli 50%. Sampai sekarang itu masih tetap diberlakukan dan tetap kita pantau tingkat kepatuhan masyarakat khususnya lingkungan pasar itu oleh tim Satgas Pendisiplinan. Hmm. Artinya berarti tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya Pak antara PPKM darurat dengan PPKM Ya. yang berlevel ini? Jadi sebenarnya hanya perubahan ini aja, perubahan nama lah. Jadi kemarin kan kesannya PPKM darurat, Ya. kata Bapak Presiden, kesannya kan seram, angker gitu. Jadi dirubah jadi PPKM level 1, 2, 3, 4 demikian. Perlakuannya tetap sama. Hmm. Apakah ada upaya pelonggaran bagi para pelaku UMKM yang mungkin saat ini sangat terdampak Pak di era PPKM ini? Kalau berdasarkan ketentuan sampai dengan saat ini di PPKM darurat dari Inmen 22 ya, kemudian tinjak dengan instruksi Bupati 12 masih tetap sama. Namun kita tetap kita mengacu ke aturan dari pusat, tanggal 26 akan diadakan evaluasi, apakah Ya. nanti akan ada relaksasi atau seperti apa. Nantinya tentunya kan kita semua berdoa dan tentunya kita ikhtiar kita tetap tadi kembali ke protokol kesehatan. Kita patuhi semuanya sehingga Insya Allah berangsur-angsur tingkat kematian menurun, tingkat yang positif juga semakin berkurang, bornya juga semakin persentannya semakin ini berkurang, ya, tingkat keterisian rumah sakit ya. Insya Allah dari parameter indikator tersebut maka berdasarkan itu Insya Allah Lebak kalau kondisinya seperti sekarang ini akan ada perubahan. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, kita juga tahulah masyarakat sangat tertekan, Ya. kehidupan sangat sulit seperti ini. Mudah-mudahan zona kita semakin turun dan insya Allah akan ada relaksasi pada pelonggaran-pelonggaran. Pak, kalau dari kacamata saya kan kemarin pelaksanaan PPKM terpusat di Rangkas Bitung ya Pak ya. Apakah ada juga upaya PPKM di kecamatan-kecamatan sekitaran lainnya di Lebak? Jadi berdasarkan Inmen Dagri ya, Inmen Dagri 22 itu PPKM darurat, PPKM level. Nah, kita masih tetap melaksanakan PPKM mikro dengan Inmen Dagri 23. Kemudian di Lebak juga tetap masih dilanjutkan dengan Inbuk terkait dengan PPKM mikro ya yang dilaksanakan di desa kelurahan. Ini tetap bahwa selain di Rangkas ibu kota kabupaten di Rangkas Bitung, di kecamatan-kecamatan juga kita tetap ada satgas yang digitu oleh Pak Camat selaku ketua satgas. Kita melaksanakan PPKM mikro dengan tadi 4 fungsinya tadi. Sejauh ini bagaimana Pak laporan dari kondisi kecamatan-kecamatan lain? Apakah ada juga yang menjadi epicentrum atau klaster di kecamatan lain selain di Rangkas Bitung? Untuk sekarang fokus kita Cibadak ya, Cibadak. yang ada kenaikan kasus cukup tinggi Kecamatan Cibadak, sehingga fokus kita juga dari Satgas Kabupaten lebih di push ke tadi kecamatan-kecamatan yang mengalami kenaikan tingkat terkonfirmasi positifnya yang cukup banyak, yaitu Kecamatan Cibadak. Kita turunkan ke Kecamatan Cibadak. Kita juga punya jadwal selain yang dilaksanakan oleh kecamatan dan desa, PPK Satgas Kabupaten juga turun ke wilayah-wilayah terutama yang tingkat positifnya yang tinggi gitu kan. Oke, baik. Pak, kalau berbicara soal tantangan dan kesulitan sejauh ini yang dirasakan oleh tim Satgas maupun Satpol PP selama penerapan PPKM ini, apa Pak kesulitan yang dirasakan? Kesulitan tadi ya, kita mohon izin jadi dari kan mengalami kurvanya kan naik turun itu. Pada saat sekarang ini sedang naik, tadi kita
push kegiatan lebih diperbanyak dengan sumber daya yang terbatas ini tentunya rasa kelelahan, kemudian sejenuh juga memang pastilah secara manusiawi ada. Tapi demikian tetap kami terus pompa semangat kepada anggota kami, khususnya di Pol PP, tentu teman-teman dari kepolisian, dukungan dari TNI juga luar biasa support kami. Insya Allah mudah-mudahan kesulitan-kesulitan yang selama yang kita lakukan, selama kita bersama-sama ditanggung, selama kita bersama-sama dengan spirit yang tinggi, insya Allah rasa lelah, rasa capek, kemudian rasa jenuh itu akan hilang. Ya. Itu kesulitan-kesulitannya. Kemudian, Pak, di PPKM periode sebelumnya kan belum ada bantuan secara konkret dari pemerintah, adapun hanya partisipasi saja atau inisiatif. Nah, Ya. apakah ada rencana dari pemerintah Kabupaten Lebak untuk PPKM selanjutnya ini mempersiapkan suntikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM ini, Pak? Bantuan kepada masyarakat, semacam bantuan sosial gitu ya, yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan lah dalam waktu beberapa saat ini ke depan mungkin akan segera realisasi. Tentunya kita berdoa dari pusat akan segera turun kalau bantuan kepada masyarakat untuk sudah membantu meringankan beban mereka. Demikian. Sejauh ini, Atau Pak? mungkin nanti bisa ada segmen lain lah dengan dinas sosial, bukan wilayah. Oke, baik, betul. Nanti kita konteks selanjutnya, Pak. Tapi dalam hal ini sejauh ini apa sih yang diharapkan masyarakat ini, Pak? Di saat kemarin saat PPKM mungkin ada anggota atau Bapak sendiri menanyakan keluhan-keluhan dari masyarakat gitu. Ya tentunya seperti tadi Pak, sampai kapan ini diberlakukan PPKM darurat ini, kami dibatasi aktivitasnya. Ya keluhan-keluhan seperti itulah mereka. Kami ini sangat sulit hidup. Jangankan kami untuk yang lain, untuk sekedar survive saja kami ini sulit. Itu dari masa kecil. Mungkin kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi kita ini yang mengalami seperti ini bukan cuma kita di Lebak, di tempat lain, di provinsi, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Pandemi ini masih tetap naik turun gitu ya pokoknya. Sekarang malah di luar negeri malah sedang naik lagi. Jadi situasi-situasi seperti ini, kesulitan seperti ini kita harus pahami bersama bahwa tentunya dengan kebersamaan, dengan tekad yang sama untuk tetap menurunkan, kita bersama-sama menurunkan tingkat konfirmasi positif, kemudian kita juga tetap menjaga protokol kesehatan, maka insya Allah akan segera berlalu. Sekarang tambah dengan vaksinasi. Pemerintah daerah, khususnya Kota Lebak, sedang gencar melakukan vaksinasi massal untuk masyarakat. Ikuti, laksanakan, dan tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, maka insya Allah kita akan segera terbebas. Maka tadi pembatasan aktivitas masyarakat itu seiring dengan menurunnya jumlah yang terkonfirmasi, insya Allah akan relaksasikan gitu. Baik. Setelah ini kita akan sesi tanya jawab beserta pemirsa Solo TV. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Mungkin akan rehat dulu ya Pak ya setelah pariwara berikut ini. Tetap untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.
Ya pemirsa, masih dibincang hari ini. Kita masih tersambung dengan Pak Dartim. Halo Pak. Halo Pak Dartim. Ya, Ya, putus tadi. kita akan melanjutkan Masih standby, masih. sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan singkat saja karena waktunya sudah hampir selesai. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari warganet. Salah satunya adalah Pak, di daerah atau di titik mana saja yang diperketat di masa PPKM darurat ini? Ini dari Kang Eka nih. Langsung jawab, Bang. Silahkan dijawab Kang. Pak. Oh, gitu. Di daerah mana saja yang diperketat? Iya. Ya, tentunya terkait dengan protokol kesehatan, semua daerah tidak ada pilih-pilih. Kita perketat semuanya, baik yang di ibu kota kabupaten maupun di kecamatan tentunya dengan satgas kita yang ada. Di semua diperketat. Demikian ada beberapa wilayah menjadi fokus perhatian kita untuk saat ini, selain di ibu kota kabupaten ya, di Kecamatan Tangkas Bitung, tadi sudah sampaikan di Kecamatan Cibadak, kita juga kita lakukan pengetatan, operasi itu difokuskan ke sana, kemudian di Kecamatan Cikulur, dan di Kecamatan Sajira, ada 3 fokus kita selain di ibu kabupaten yang kita fokuskan untuk lebih diperketat lagi terkait dengan penerapan protokol kesehatannya. Demikian. Ini ada lagi pertanyaan Pak, kemarin juga kan warga Lebak banyak yang isolasi mandiri. Apakah ada bantuan mungkin kemarin atau memberikan pesan saran kepada para penyintas COVID yang isolasi mandiri Pak? Mungkin dari Satgas juga. Ya, untuk masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri ya, tentunya dengan mereka melapor atau petugas dari RT-nya melapor, itu akan ada dibantu dari pemerintah daerah. Nanti yang isolasi mandiri itu dari melalui BPBD ya, Kang ya, itu bisa ada bantuan untuk turut meringankan kehidupan sehari-hari ya. Mereka akan disuplai semacam sembakonya gitu ya. Kemudian dari TNI Polri juga ada, khususnya dari TNI ya, ada program pemberian obat. Obat ini sudah berjalan, Kang. Jadi pada masyarakat yang sedang melakukan isoman itu ada obat-obatan dari TNI, dari pemerintah daerah terkait dengan kebutuhan sehari-harinya. Demikian. Oke, baik Pak. Terakhir mungkin closing statement dari Pak Dartim kepada pemirsa Sultan TV, apa yang ingin disampaikan dari obrolan kita di pagi kali ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Karena jadi sebagaimana kita ketahui kembali bahwa pandemi COVID ini belum berakhir dan COVID ini nyata ada, dan kita, ini saya dengan akan sudah pernah merasakannya, kita ini penyintas dan alumni COVID-19, maka dari itu berita-berita hoax yang beredar bahwa COVID itu tidak ada, jangan dipercaya. Tetap yakin bahwa penyakit itu ada dan kita selalu ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar kita pertama secara fisik, laksanakan protokol kesehatan dengan ketat ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ditambah dengan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas tentunya itu. Tidak penting-penting amat mah kita stay di rumah ya, supaya kita aman. Karena apa? Virus ini sudah kita tidak tahu berada di mana. Dulu kita ada penyekatan di batas-batas kota. Kita supaya apa ya, yang masuk ke dalam steril. Nah, sekarang kita sudah tidak tahu kan virus itu sudah di mana. Jangan-jangan antara saya dengan Akang juga, walaupun kita sudah dinyatakan negatif, bisa positif lagi. Maka itu tetap waspada. Tadi dengan melaksanakan 3M tadi. Biarlah kami dari pemerintah yang melaksanakan 3T-nya, dari mulai testing, tracing, kemudian treatment-nya itu. Apabila ada yang merasa gejala-gejala seperti itu, segera periksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan terdekat yang ada, yang dipunyai oleh pemerintah. Jadi tetap sehat dengan melaksanakan tadi protokol kesehatan yang ketat, kemudian tetap kita beraktivitas olahraga yang di rumah supaya tubuh kita fit, dan tentunya kita berdoa supaya tadi ya, antara iman dengan imun harus seimbang. Demikian. Kemudian juga kepada masyarakat tentunya jangan mudah ikut isu-isu, diajak ini, diajak itu. Percayalah kepada pemerintah, bahwa yakin bahwa pemerintah tidak diam. Kami sedang berupaya bagaimana supaya masyarakat itu
secara ekonomi juga bisa survive, kemudian kesehatan juga bisa sehat, dan yang sakit insya Allah kita akan obati. Saya kira demikian pesan kami, mudah-mudahan masyarakat juga tetap memahami situasi seperti ini, kita bersama-sama, karena tidak mungkin ini akan lewat penyakit ini tanpa ada support, tanpa ada dukungan dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat. Demikian, Kang. Oke, baik Pak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya berbincang bersama kami di Sultan TV. Semoga sehat selalu Pak Dartim dan Amin. tim Satgas Covid dan Kasat Satpol PP Lebak. Baik, itu dia pemirsa Sultan TV, obrolan kita mengenai bagaimana zona oranye di Lebak, apakah PPKM tetap diterapkan? Tetap diterapkan pemirsa, dengan konsep yang masih sama tapi berbeda. Kemarin PPKM darurat, sekarang PPKM yang berlevel, dan Kabupaten Lebak berada di posisi level 3. Baik, itu dia pemirsa obrolan kita. Saya Agus Maulana beserta kru kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.